Beda sama Rian, dia cepet banget kalau mandi. Berapa menit, Iya, Rian? biasanya dia orangnya kering, temboknya yang basah. Saking cepetnya. Saking cepetnya. Satu lagi. Boleh. Kayak berasa masuk ke pintu mall gitu. Kan kalau masuk, oh udah di dalam ya. Kayak gitu tuh sama tuh kayak oh udah mandi ya. Sampai sekarang masih pakai sabun batang? Masih. Karena nggak cocok pakai sabun cair. Oh. Disuruh dokter pakainya sabun Oh, batang. disuruh dokter? Iya. Kenapa? Nggak cocok. Alergi ya? Alergi. Oh, alergi sama yang cair-cair tuh dia. Sama zaman sekarang emang banyak yang cair gitu ya. Oh iya, berarti nggak alergi sama uang cair itu? Mbak kesini aja Mbak. Saya yang bahaya, Mbak tentunya saya. Mbak di sini kerja, saya Mbak cuma panelis. Berikutnya. Oke. Wes. Rian. Si vokalis paling berantakan dan kalau cuci muka buat barusan dia kamar mandi jadi becek. Nah itu barusan tadi nih gue ngomongin nih. True. Enggak kan muka kan di sini. Gimana sih? Cuci mukanya gimana? Gitu. Kan ya ke samping. Hah? Kan ini muka nih. Sri Mulat ya Anda ya? Enggak. Gimana sih? Airnya muter gini. Gue baru tahu air bisa cari muka. Gue kira pejabat doang. Ayo lagi. Next berikutnya. Wah ini dia nih. The Massive pernah terdampar 2 minggu di Surabaya. Nggak punya duit, akhirnya kalau malam ngamen di kafe-kafe biar dapat makan. Ini benar. Tahun berapa ini? Ini 2006. Oh. 2006. Bayangin deh, 2 minggu di Surabaya terdampar. Ada yang bawa sabun batangan. Repot tuh pasti itu. Repot. Yakin. Dia yang paling repot nih mas ini. Gimana? Kita pernah ya tertipu lah sama satu event gitu ya, IO sama gitu ya. ada IO gitu, dia bilangnya kita akan main di beberapa tempat, pas sudah sampai sana, waktu fiktif, nggak ada acaranya, pokoknya intinya ternyata itu acaranya fiktif lah gitu, dan akhirnya karena kita sudah sampai sana, mau nggak mau kan kita harus bertahan nih, Iya. karena kita emang yang pertama kita nggak ada uang juga untuk balik, jadi akhirnya selama 2 minggu itu kita gimana caranya bisa dapat makan. Nah, dapat makan adalah kita main di kafe-kafe, main di antara Band reguler. Iya, band reguler. Jadi kan band Antara band reguler. Iya, kan reguler kan biasanya kan ada istirahat sesinya. setengah jam tuh. Iya, nah, kita main kita main 5 lagu tuh selama setengah jam. Nah, yang penting dapat makan aja gitu. Tapi karena setiap kita main ternyata si kayak manajernya suka sama kita, akhirnya kita dikasih makan banyak gitu setelah itu. Kalau siang, karena kita nggak punya uang, jadi kita makannya itu beli cat rice. Cat rice. Nasi kucing. Cat rice. Yes, I know. Cat Nasi rice. kucing itu kan murah banget. Ya. Nah, kita makan paling beli 2-3 bungkus gitu. Kita makan bareng-bareng. Gitu. Nah, Ru, tinggalnya di mana? Ini lucu juga. Oke. Jadi waktu itu kita sempat ada main di satu acara di apa namanya? Cak Durasim. Nah, Oke. itu kayak Taman Budaya. Taman Budaya, ya. Itu. Nah, yang menjadi penanggung jawab Cak Durasim itu suka sama penampilan kita juga lagi-lagi. Akhirnya kita melas lah gitu ya. Ini kita lagi bingung cari tempat nih untuk tinggal. Ya udah di sini aja gitu. Akhirnya di situ. Akhirnya di mes ya kita tidurnya dipakai apa? Yang tikar yang dari rotan itu. Ya, tikar, iya, ya. udah kita kayak ikan asin tuh di situ tuh bareng-bareng. Luar biasa. Kita bisa pulang Bantuan teman-teman. ada bantuan teman Ada yang jual handycam, Jual laptop. jual laptop untuk kita bisa pulang. beli tiket kereta pulang. Kereta ekonomi dari Surabaya Jakarta, ingat kan kalau Ya. ekonomi zaman dulu kan kita udah nggak dapat tempat duduk, jadi duduknya di tengah-tengah itu. Iya. Jadi kalau misalnya lagi Ada yang jualan. ada yang jualan ya udah nasi ikan ayam, kita dilangkahin. Zaman dulu kan Kita masih dilangkahin. jualan di Iya kan boleh masuk ke dalam kereta waktu itu. Betul ya, betul. Luar biasa perjuangan The Massive. Wow. Luar biasa. Keren. Oke, ada potongan klip yang menarik. Seorang Surya Insomnia ya pernah bilang dulu kalau ada nama The Massive di festival, bandnya Surya pasti mengundurkan diri karena sudah pasti The Massive yang menang. Nah, kita juga baru tahu kalau Surya itu dulu juga ikutan band competition juga sama. Oh. Jadi dulu tuh kita nyebutnya festival band. Ya. Kalau sekarang kan festival kan beda ya, Beda, festival musik gitu. ya. Tapi kalau dulu tuh kita nyebutnya festival band. Kita juga baru tahu kalau ternyata Surya Insomnia tuh sempat ikutan
festival band yang ada The Massive juga. Kalau nggak salah dia dulu di Bekasi ya. Bekasi, band Bekasi. Oh, band- Dan memang kita juga dulu sering banget tuh kalau festival band tuh kalau nggak di Bekasi, Jabodetabek lah ya. Depok, Tangerang itu tuh daerah-daerah festival tuh biasanya. Apa rasanya ketika dulu menjadi macan festival dan hari ini pengen global? Itu dia. Memang kita itu dulu, ini bukannya ini ya. Dulu tuh karena kita tuh ketika pengen sesuatu memang fokus banget kan. Jadi kenapa kita dulu menang festival? Karena hidup kita itu hanya latihan doang isinya. Betul. Jadi habis sekolah, pulang sekolah, kita tuh kalau di teman-teman yang seumuran kita atau yang memang di zaman itu ya, itu kan pasti kalau nggak nongkrong di mana. Tahu kita tuh habis pulang sekolah ngumpul di rumah, latihan bareng. Dari jam 3 sore tuh sampai malam tuh ngumpul tuh, ngulik lagu. Jadi habit kita itu dulu walaupun masih amatir di zaman itu ya, kita udah punya schedule latihan yang memang tetap. Jadi Rabu dan Jumat itu latihan di studio. Nah, hari Senin, Selasa, Kamis itu ngumpul di rumah ngulik. Sabtu Minggunya ikut festival band. Dan itu rutin sampai bener-bener kita masuk ke industri itu tahun 2007. Dan kita juga masuk ke industrinya juga lewat festival band juga. Kebetulan kita waktu itu ikut satu ajang pencarian bakat namanya Live Wanted waktu itu, dan waktu itu diikuti sama 3.000 band seluruh Indonesia. Hadiah waktu itu kita memang ngincernya rekaman di Musika, kontrak rekaman di Musika. Juara satunya itu dapat, waktu itu kalau nggak salah dapat mobil, dapat uang gitu ya.